Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Debat calon presiden semalam menyisakan banyak hal menarik, khususnya sesuatu yang ramai di sosial media. Salah satunya adalah terkait dengan unicorn, yang sampai muncul pernyataan yang online itu ya. Begitu, itulah yang paling ramai di sosial media. Dan kami akan sedikit mengulas terkait dengan unicorn ini. Kita bisa lihat pernyataan dari kedua capres, Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto, yang kami ambil dari debat capres semalam. Nah, sebenarnya apa sih unicorn itu? Unicorn adalah perusahaan rintisan atau startup yang nilai valuasinya mencapai 1 miliar US dollar atau kalau dirupiahkan sekitar 13,5 hingga 14 triliun rupiah saat ini. Nah, istilah unicorn awalnya pemirsa dipopulerkan oleh Alan Lee. Ini pendiri perusahaan venture atau venture capitalist, Cowboy Ventures. Nah, kata unicorn ini berarti adalah sesuatu sebenarnya yang langka begitu. Dikarenakan dari ratusan ribu startup atau mungkin bahkan jutaan di seluruh dunia, hanya menurut Alan Lee 0,07% yang mendapatkan pendanaan atau injeksi dana dari investor senilai 1 miliar US dollar. Ini artinya sangat kecil dan juga sangat langka sehingga sangat berharga. Ada 7 unicorn di Asia Tenggara, namun beberapa laporan juga berbeda-beda menyebutkan ada yang mengatakan 8, salah satunya adalah di Southeast Asia. Ada juga laporan lain yang menyatakan di Asia Tenggara ada 10. Kami memilih yang 10 untuk Anda lihat bersama. Di Indonesia ada 4 diantaranya, yang adalah Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan yang terakhir bergabung dalam klub elit ini adalah Bukalapak. Nah, startup atau bahkan unicorn mendapat suntikan dana dari investor dalam negeri, dari investor luar negeri, itu adalah sebenarnya hal yang biasa. Boleh kita lihat slide selanjutnya, teman-teman. Ini pun terjadi pada perusahaan global yang awal mulanya merupakan startup. Salah satunya terjadi pada Grab. Grab didirikan oleh orang Malaysia, namun basisnya adalah di Singapura. Ini adalah salah satu startup terbesar di Asia Tenggara. Ternyata yang menyuntikkan dana atau berinvestasi di Grab adalah Microsoft, perusahaan dari Amerika Serikat, dan juga SoftBank, perusahaan pendanaan dari Jepang. Nah, apakah ada kekhawatiran bahwa uang Singapura akan lari ke Amerika Serikat atau lari ke Jepang? Ternyata tidak ada. Nah, kemudian Uber. Kita tahu Uber sempat ada di Indonesia. Ini merupakan perusahaan transportasi online atau mereka menyebutnya ride sharing begitu. Uber asalnya dari Amerika Serikat, namun ternyata investor terbesar adalah SoftBank dengan nilai saham 15%. Ini SoftBank kemudian menginjeksikan 15% itu di tahun 2018 yang lalu. Kemudian ada juga JD.com, ini merupakan perusahaan retail online, salah satu yang paling besar di China atau Tiongkok. Pemirsa, ini menerima suntikan dana dari perusahaan Amerika Serikat yakni Google. Agak sedikit kontradiktif dikarenakan China dan Amerika Serikat saat ini sedang mengalami perang dagang. Namun JDID ternyata mendapat suntikan dana sampai dengan 550 juta US dollar dari Google. Memang sedikit ada kekhawatiran dari politisi-politisi di Amerika Serikat terkait dengan investasi China yang begitu besar di perusahaan AI, kemudian perusahaan-perusahaan informatika begitu di Amerika Serikat. Namun ini kemudian terjadi dan perusahaan startup di Amerika Serikat justru mendukung banyaknya arus uang masuk dari perusahaan-perusahaan China ke perusahaan-perusahaan mereka. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah sebenarnya seberapa besar potensi unicorn dan juga startup di Indonesia, apa manfaatnya? Kita akan berbincang dengan 4 orang narasumber, nanti ada 5 orang narasumber yang akan bergabung dari luar studio, namun sementara ada 4 lebih dahulu. Ada Pak Samuel Apriani Pangerapan, Dirjen Aplikasi Informatika dari Kemenkominfo. Ada juga Samara Amani Alatas, Ketua DPP PSI. Ada juga Pak Mitra Wineka, Co-founder Tani Hub, sebuah startup yang memberdayakan petani di Indonesia. Dan juga Pak Triawan Munaf, Kepala Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf. Pak Triawan yang bergabung dari kantor Bekraf. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Triawan. Nanti kami juga akan bergabung dengan Wakil Ketua Umum dari Partai Demokrat Syarif Hasan di segmen ketiga. Namun sekarang saya akan ke Pak Samuel terlebih dahulu. Sebenarnya apa manfaat dari startup dan unicorn bagi perekonomian kita, Pak? Ya, kalau kita bicara ekonomi digital, memang ini adalah model baru di mana startup itu adalah suatu bentuk di mana suatu kegiatan yang selalu inovasi dan berjalan sampai tujuannya tercapai. Jadi itu ada setting of action untuk mencapai satu tujuan. Jadi yang namanya startup itu tidak pernah berhenti berinovasi. Ini artinya memudahkan hidup masyarakat. Yes, apapun yang masyarakat butuhkan. Benar. Dia selalu mengadres masalah yang ada.
Contohnya kalau Gojek kan menyelesaikan permasalahan tentang kita, kalau dulu kita mau pesan Gojek kita harus ke pangkalan, ya kan, habis itu tawar-menawar. Tapi secara ekonomi untuk masyarakat manfaatnya apa? Banyak sekali, jadi karena kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi di dalam ekonomi digital, di mana semuanya bisa, tidak lagi hanya untuk ekonomi besar, tapi masyarakat yang kecil-kecil pun juga berdampak. Contohnya tadi GoFood mamanya. Kalau kita bicara ini ya langsung ke produk ya itu. Ataupun nanti kalau kita bicara nanti ya Tani Hub juga. Bagaimana dia bisa membuka kesempatan bagi petani-petani untuk mendapatkan akses terhadap ekonomi digital ini. Jadi manfaatnya besar sekali. Dan sekarang kita lihat yang berdampak bukan hanya besar, tapi semua orang tanpa punya modal yang besar juga bisa berpartisipasi di ekonomi digital. Ini bedanya dengan ekonomi yang lama. Ini artinya unicorn dan juga startup memiliki manfaat yang begitu besar bagi ekonomi masyarakat. Kalau startup itu masih dalam bentuk yang kecilnya. Kalau unicorn itu sudah bentuk besarnya. Itu yang mana valuasinya sudah lebih dari 1 miliar US dollar. Jadi ini ada suatu size-nya berbeda. Betul. Tapi mereka juga masih dikatakan startup karena masih terus berinovasi. Kalau Samara melihat jawaban dan juga pertanyaan dari Pak Jokowi dan juga jawaban dari Pak Prabowo semalam, kamu melihatnya seperti apa sih perbandingannya? Ya, pertama-tama kita bisa lihat di sini Pak Jokowi memang memahami persoalan entrepreneurship, persoalan anak muda hari ini ya. Kalau misalnya kita lihat dari persoalan unicorn, saya menyayangkan bahwa Pak Prabowo justru bingung, seperti kebingungan dan bertanya-tanya apa itu unicorn. Padahal sebenarnya... Ini Pak Prabowo kebingungan atau Pak Jokowi yang kurang jelas menyatakan unicorn? Enggak, saya kira sangat jelas dinyatakan ya. Saya hadir dalam acara debat itu, Pak Jokowi jelas menyatakan bagaimana Pak Prabowo membangun infrastruktur ya kan. Sarana infrastruktur untuk memperkuat unicorn kita. Dan Pak Prabowo di sana menanya balik, unicorn itu yang online itu ya. Jadi bukan beliau tidak jelas mendengar, beliau memastikan apakah definisi unicorn itu betul dengan apa yang beliau pikirkan. Jadi jelas itu, dia mengkonfirmasi kepada Pak Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya sayang sekali kalau misalnya isu ini tidak betul-betul menjadi isu yang dipahami oleh Pak Prabowo gitu ya. Kenapa? Karena seperti tadi sudah dikatakan ya, startup, ekonomi digital ini memudahkan kehidupan masyarakat. Bahkan saya menyayangkan sekali hari ini saya membaca pernyataan dari Ketua BPN Pak Prabowo yang mengatakan bahwa upaya Pak Jokowi memuji unicorn Indonesia itu sebagai upaya dehumanisasi. Padahal menurut saya sebenarnya apa yang dilakukan oleh Tani Hub, dilakukan bahkan unicorn kita seperti Bukalapak, Traveloka, Gojek gitu ya. Ini adalah upaya untuk sebenarnya menyambungkan, membuka lapangan pekerjaan. Yang pertama itu yang perlu kita tegaskan, Gojek telah membuka 1 juta lapangan pekerjaan, Bukalapak telah melahirkan pedagang-pedagang baru, entrepreneur kecil yang selama ini tidak ada karena tidak pernah disambungkan kepada marketplace. Sejak ada unicorn kita ini terbentuk marketplace, orang-orang mau berdagang dan ketemu dengan konsumennya secara langsung. Nah, ketika ini semua tidak disadari betapa pentingnya ekonomi digital dan betapa pentingnya unicorn kita ini berkontribusi terhadap ekonomi kita, sangat disayangkan. Kalau misalnya dari Pak Mitra, kamu bisa jelaskan tidak, apa sih sebenarnya manfaat dari Tani Hub dalam memberdayakan ekonomi masyarakat? Oke, kalau dari Tani Hub sendiri, kita kan sebenarnya satu platform untuk mempertemukan si petani, kelompok tani ini dengan para pembeli gitu. Jadi yang kita manfaatin, kita memberikan manfaat adalah harga yang lebih baik untuk si petaninya dan harga yang misalnya lebih baik juga untuk bayarnya yang tadinya kebanyakan biaya dimakan oleh penengah, orang-orang yang di tengah ini, akhirnya kita persingkat gitu. Ini artinya menghapuskan ada tengkulak-tengkulak itu? Menghapus yang penengah yang tidak ada added value-nya gitu. Karena ada beberapa orang yang betul-betul namanya agregator ya. Jadi dia membantu mengumpulkan kelompok tani. Nah, itu kan ada added value-nya. Tapi kalau dia hanya betul-betul udah beli dari sini terus numpang lewat doang terus ngambil marginnya itu sangat besar. Nah, itu yang kita potong gitu. Saya sekarang akan ke Pak Triawan. Pak Triawan, sebelum saya bertanya kepada Anda, kita akan memutarkan terlebih dahulu ini pernyataan dari Pak Prabowo semalam yang mengkhawatirkan dengan berkembangnya unicorn dan juga teknologi e-commerce, yang lain-lain ini akan membuat uang Indonesia akan lari ke luar negeri. Kita saksikan tayangannya berikut ini. Pak Triawan, betulkah unicorn dan juga startup membuat uang Indonesia lari ke luar negeri menurut Anda? Justru keberadaan mereka sekarang ini betul-betul mempercepat pencapaian kita kepada sila Pancasila, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena dari sinilah ekonomi kerakyatan tumbuh.
ibu-ibu, para pekerja kreatif, pedagang kecil, semua sekarang berpartisipasi, berdagang, ya, mencari nafkah melalui marketplace yang dibangun oleh unicorn ini di seluruh Indonesia. Apalagi nanti sudah ada palaparing, betapa terkoneksinya kita semua, dan inilah ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya. Ini artinya justru malah menguntungkan begitu. Lantas kemudian ada tanggapan ini terkait dengan justru malah membawa uang kita lari ke luar negeri. Pendapat kamu apa, Samara? Ya, saya kira ini Pak Prabowo tidak memahami persoalan ya. Jadi begini, yang mau saya katakan pada Pak Prabowo adalah tidak ada uang yang lari ke luar negeri gitu. Kalaupun yang dimaksud lebih dari investasi yang diberikan kepada unicorn ini, justru sebenarnya uang yang ada malah masuk ke sini gitu. Tapi profitnya kan juga akan lari ke mereka. Iya, anyway. tapi justru membuka profit lain, gitu kan. Profit lain seperti yang dikatakan Pak Triawan, yaitu pedagang-pedagang yang selama ini tidak punya marketplace gitu. Misalnya ya ibu-ibu yang tadinya saya hanya ibu rumah tangga, tapi sekarang ibu rumah tangga bisa berbisnis karena ada marketplace seperti yang tadi disebutkan, Tokopedia dan Bukalapak gitu. Dan yang penting juga Pak Prabowo ini sepertinya tidak memahami konsep dari kita menuju revolusi industri 4.0 atau misalnya era internet ini ya. Kenapa? Karena beliau melihat internet atau teknologi sebagai ancaman. Gitu. Padahal sebenarnya di era saat ini, di era keterbukaan dan era internet ini justru sebenarnya kita ini harus investasi di sumber daya manusia untuk menaikkan skill Kalau workers. terkait dengan ancaman, Pak Prabowo di awal juga mengatakan bahwa dia akan menderegulasi aturan-aturan yang menghambat startup ini. Ini artinya setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi? Ya tentu saja. Jadi memang ada kontradiksi dari setiap pernyataan ini ya. Di satu sisi beliau ingin mengatakan mendukung startup, tapi di sisi lain beliau mengatakan teknologi adalah ancaman. Jadi saya juga tidak bisa menemukan apa kesimpulan dari isi debat Pak Prabowo tadi malam. Baik, kalau misalnya Pak Samuel melihat Pak sebagai Dirjen aplikasi informatika di Kemenkominfo, betulkah startup ini membawa uang kita ke luar negeri justru? Justru memang justru mengundang uang ke luar negeri, investasi ke dalam itu negeri. masuk ke dalam negeri karena kita punya market yang besar dan kita punya potensi yang besar buat mereka untuk berinvestasi. Nah, kalau untuk investasi dia tidak bisa hanya makan dari profitnya, tapi investasi di startup itu akan terus bergulir. Bagaimana kemudian Anda meyakinkan dengan masuknya uang dari investor luar negeri ini akan menguntungkan startup itu dan juga masyarakat Indonesia, Pak? Begini, pertama di sistem ekonomi digital pendanaan itu berbeda. Pendanaan kalau dulu kita ekonomi lama itu kita harus datang ke bank, kita punya aset, minta pinjaman di bank. Sekarang kita membuka diri untuk ada orang investor yang mau masuk membeli saham kita. Jadi dia sudah memasukkan risikonya dia. Kalau bank itu kan kita pinjaman, maksud jaminannya aset. Ini enggak, dia percaya dengan ide kita yang punya startup ini dan dia mau mengembangkan. Nah, exit mereka itu bukan di profit. Salah, exit mereka tuh nanti kalau di IPO. Kalau investor, kita bicara investor, nanti dia jual sahamnya di IPO, itulah exitnya para investor. Karena startup itu akan tetap di sini. Karena dia yang menyelesaikan masalah ini. Ini pun sama masalahnya atau kasusnya dengan misalnya Grab yang mendapatkan pendanaan dari Microsoft ataupun misalnya Uber yang mendapatkan pendanaan dari SoftBank begitu. Artinya sebenarnya investasi lintas negara itu hal yang biasa begitu. Kita akan membahasnya saat lagi bagaimana dengan Tani Hub, apakah juga dengan adanya investor asing nanti uangnya masyarakat Indonesia lari ke luar negeri, kami akan tanyakan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ini Tani Hub disebut 2 kali semalam oleh Pak Jokowi dalam debat tersebut. Namun di satu sisi dikhawatirkan oleh Pak Prabowo bahkan bahwa unicorn atau startup akan membawa uang Indonesia lari ke luar negeri. Bagaimana pendapat kamu soal kekhawatiran itu? Betulkah uang Indonesia akan lari ke luar negeri? Justru saya sebenarnya sependapat dengan Pak Sam dan Pak Triawan gitu. Karena justru kan uang itu masuk ke Indonesia gitu dan sama investor itu justru uang itu dia suruh kita sebagai pendiri startup ya untuk menginvestasikan itu dalam bentuk teknologi, knowledge dan lain-lain. Justru menurut saya malah kita malah nge-training orang-orang domestiknya kita gitu. Kita training semua staffnya kita bawa teknologi ini juga ke petani. Jadi bukan cuma sekedar platform aja tapi
teknologi untuk sortir, teknologi untuk preserve si. Paham. Ini artinya dengan uang atau modal masuk, tidak hanya uang yang kalian terima untuk kemudian diteruskan ke petani, ke masyarakat, tapi juga transfer of technology. Exactly, dan juga termasuk kita kan ada platform namanya Tanifund, itu fintech. Nah, fintech ini memungkinkan juga untuk petani-petani yang tadinya unbankable, nggak bisa mendapatkan pendanaan ke bank, sekarang udah bisa dapat pendanaan dari mana-mana gitu kan. Justru dengan dia dapat pendanaan dari mana-mana, ini akhirnya dia menanam dan panennya bagus, akhirnya dia malah jadi bankable gitu. Jadi menurut saya malah ada multiplying effect gitu ya. Jadi, ada juga kekhawatiran bahwa Pak Triawan dengan tumbuhnya startup ini kemudian uang atau ekonomi hanya akan dikuasai oleh 1% orang begitu. Betulkah dengan adanya startup, banyaknya unicorn, ekonomi kita akan dikuasai 1% atau Anda melihat ini justru akan meratakan kesejahteraan? Ya, seperti saya tadi bilang, ini justru akan meratakan kesejahteraan. Ya, inilah ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya, karena uangnya berputar di Indonesia, tidak dibawa kemana-mana. Kecuali nanti kalau sudah IPO, itu pun juga nanti, dan ini satu hal lagi ya, yang penting, mereka membayar pajak di sini, semua ini. Jadi harus kita perhatikan bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia ini membayar pajak di sini, itu menguntungkan kita semua. Pak Triawan, saya ingin Anda menjelaskan seperti baik, seperti apa unicorn ini? Seperti Tokopedia, kemudian Gojek, dalam hal ini misalnya GoFood begitu, memberdayakan UMKM yang ada di bawah bimbingan Backcraft. Iya, hampir semua yang ada di bawah tanggung jawab kami itu terkoneksi di dalam marketplace ini. Mereka sangat diuntungkan, sangat dimudahkan, tidak terbatas ruang-ruang untuk berjualan, ya, dan semuanya bisa termonitor dengan baik karena semuanya bisa terdata dengan akurat. Jadi apalagi yang kita inginkan? Kita ingin lebih banyak lagi pemodal yang masuk maupun pemodal dalam negeri untuk bisa memperkuat inovasi-inovasi anak bangsa ini untuk berkembang di dalam negeri. Baik, Pak Triawan Munaf, Ketua Kepala dari Backcraft, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Talk pada malam hari ini. Saya akan kembali ke Pak Sam. Pak Sam, ini justru malah pemerintah akan menciptakan atau saat ini menjalani program 1000 startup. Apa manfaatnya dan apa untungnya bagi masyarakat? Jadi kita ingin mendorong yang namanya anak-anak muda ini mulai masuk ke dunia baru, yaitu ekonomi digital. Bagaimana sih membuat startup? Kita ajarin di situ. Itu ada programnya dari Inixion, ada 7 program itu. Jadi kita ajarin sampai mereka tahu sampai bagaimana sih membuat startup. Nah, ini yang kita dorong mereka. Jadi kita siapkan pelatihannya. Ini artinya pemerintah jadi fasilitator. Iya, kita jadi fasilitator. Kita koneksi mereka dengan ekosistem supaya mereka tahu bagaimana di mana sih yang harus saya connecting. Singapura sempat mengatakan bahwa kenapa Indonesia menjadi hotbed atau menjadi tempat tumbuh kembangnya startup yang sangat pesat dikarenakan tidak adanya regulasi. Menurut Anda dengan tidak adanya regulasi akan berdampak positif atau negatif bagi startup? Hampir di semua negara belum punya regulasi yang jelas terhadap startup. Makanya kita pun sudah ada regulasinya namanya sandbox policy. Ini kan namanya new innovation. Kita belum ada, tapi kita sudah menuju sana. Malah justru untuk mereka kita justru harusnya menerapkan light touch regulation supaya mereka cepat bisa tetap berinovasi. Kalau kita terlalu rigid nanti ide-idenya nggak keluar, malahan nanti dia keluar ke negara lain. Ini yang kita kasih ruang buat anak-anak muda ini untuk menciptakan hal-hal baru. Tadi mengenai anak muda, makanya saya baru pulang dari Semarang. Ini startup kecil ini. Dia berkolaborasi dengan para ibu-ibu penjual di pasar-pasar, melayani untuk menjual delivery service jadi orang-orang mau ke pasar itu tidak perlu datang ke pasar, dia cukup lewat aplikasinya, nanti pesan di situ, nanti barang-barang dari pasar ini dikirim langsung ke rumahnya. Nah ini kan berarti kolaborasi antara teknologi dengan UMKM. Ini ada anak muda di Semarang yang membuat satu layanan khusus kayak gini. Kalau misalnya startup saja akan dibangun 1000 dan kemudian dari Pak Prabowo mengeluarkan kekhawatiran, Samara, menurut kamu apa yang sebenarnya ada di benak Pak Prabowo? Jangan-jangan misalnya Pak Prabowo justru malah menyiapkan sesuatu yang lebih besar untuk perekonomian kita. Nah, saya pikir Pak Prabowo tidak paham aja dengan persoalan
startup ini ya. Jadi persoalan ekonomi digital ini beliau mungkin betul-betul masih meraba-raba apa sih tentang ekonomi digital ini gitu. Yang pertama juga kalau misalnya memang beliau betul-betul paham, kita bisa dengar dari debat semalam beliau tidak menawarkan kebijakan konkret apapun. Kalau Pak Jokowi kan jelas, Pak Jokowi katakan iya untuk mempercepat e-commerce, mempercepat teman-teman ini semua, startup ini semua ya kita buat infrastrukturnya dulu yang paling fundamental nih. Kita mempercepat palaparing yang memang sudah hampir selesai di berbagai daerah. Kemudian juga kita tahu bahwa Kemenkominfo mendorong gerakan 1000 startup yang sangat gencar, saya dengar itu juga. Karena banyak anak-anak muda kita memang tertarik mendirikan startup, tapi juga butuh dukungan pemerintah dan juga training dari pemerintah. Dan itu sekarang dilakukan oleh pemerintah. Dan yang ketiga yang saya harus apresiasi dari pemerintah saat ini adalah deregulasi yang sangat menguntungkan bagi teman-teman startup. Jadi sekarang izin untuk mendirikan startup itu sangat mudah. Dan saya pikir itu yang harus dilakukan. Jangan sampai betul seperti yang dikatakan oleh Pak Sam ya. Kalau kita menghadapi inovasi, itu justru tidak boleh ada aturan kaku atau aturan baku yang diberlakukan. Kita harus melihatnya dari segi keuntungan yang lebih besar. Yaitu apa? Yaitu ketika mereka berinovasi, sudah kita terapkan aja aturan-aturan yang rileks yang memudahkan mereka. Dan begini, yang tadi dikatakan Pak Prabowo ya soal bagaimana mau menjawab pertanyaan 1% itu akhirnya dikuasai 1% orang, itu salah sekali. Justru kalau misalnya kita bicara soal Tokopedia itu membuka 5 juta tempat pengikut bagi orang-orang yang tadinya bukan siapa-siapa untuk bisa ikut berdagang. Jadi justru ini memeratakan kesejahteraan, meratakan ekonomi kita, dan beda dengan konsep Pak Prabowo dan pemahaman Pak Prabowo soal 1% itu. Jadi lagi-lagi saya tekankan Pak Prabowo di sini tidak memahami masalah, tidak memahami e-commerce, tidak memahami revolusi industri 4.0. Nanti kita akan coba crossfire dengan BPN, yakni dengan Syarif Hasan yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat melalui sambungan telepon di segmen selanjutnya. Kami akan segera kembali. Saya akan menyapa Pak Syarif terlebih dahulu. Pak Syarif Hasan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Pak Syarif, selamat malam. Kabar. Pak Syarif, selamat malam. Malam-malam, selamat malam Mas. Baik, Pak Syarif, saya ingin mengkonfirmasi semalam itu ada pernyataan dari Pak Prabowo. Saya bacakan sesuai dengan transkrip. Jadi kalau ada unicorn, ada teknologi hebat, saya khawatir ini nanti mempercepat nilai tambah dan uang-uang kita lari ke luar negeri ini yang saya khawatir. Bisa dijelaskan Pak, tadi ini sudah dibantah justru malah uang luar negeri yang masuk ke dalam kita dan kita memberdayakan masyarakat. Namun menurut Pak Prabowo justru dengan ada unicorn, uang kita lari ke luar negeri. Apa maksudnya Pak Syarif? Ya sebenarnya sih kita kan maksudnya itu harus berpikiran jauh ke depan. Ya kan? Jadi pertama ini kan unicorn ini kan Pak Prabowo juga tadi malam mengatakan pada prinsipnya kita harus memberikan perlindungan, kita harus memberikan kemudahan kepada mereka. Itu kan komitmennya, ya kan? Jadi supaya komprehensif penjelasannya. Nah, yang kedua tadi memang betul dia katakan demikian. Takutnya ada nanti nanti capital flight yang keluar. Jadi ini ada kaitannya dengan globalisasi. Pertama teknologi itu kan bisa mendorong entrepreneur di dalam bagaimana mengembangkan bisnisnya. Mulai dari startup capital, orang yang mau berusaha dan sebagainya. Mulai dari yang paling kecil sampai dengan besar. Nah, yang ditakutkan mungkin kalau sudah terlalu besar, apalagi itu kalau didorong oleh investasi dari luar masuk yang terjun di dalam dunia bisnis itu akan menimbulkan capital flight kalau tidak dikontrol. Jadi maksudnya itu secara global. Nah, baik, karena akan menimbulkan capital flight begitu. Jadi outflow, iya, capital outflow. Jadi startup kapital itu kan juga tidak akan selamanya akan kecil, dia akan berkembang. Seperti contoh Jack Ma misalkan kalau masuk ke di sini ke Indonesia, nah dia itu kan kita dorong untuk supaya bisa meningkatkan lapangan pekerjaan, bisa menurunkan kemiskinan. Kalau misalnya kita melihat Gojek atau unicorn yang lain, tadi disebutkan bahwa Gojek saja sudah menciptakan jutaan tenaga kerja. Belum lagi Traveloka, belum lagi Bukalapak. Betul. Jadi saya dukung itu, maka justru itu Pak Prabowo kan mengatakan harus ada keberpihakan.
Nah, jangan lupa kalau mereka itu sudah semakin besar seperti Gojek dan sebagainya, harus dilihat pemegang sahamnya mayoritasnya siapa. Nah, kalau pemegang sahamnya mayoritasnya ketahuan dari luar seperti Gojek dan sebagainya yang sekelas itu, bisa tidak tertutup kemungkinan terjadi capital flight gitu loh. Jadi setuju, Samara? Iya, Coba kita dengar perspektif dari Samara terlebih dahulu, Pak Syarif, silakan. Ya, saya kira justru sebaliknya ya. Saya pikir modal itu justru beredar di Indonesia. Jadi saya percaya bahwa investasi masuk ke Indonesia, masuk ke unicorn ini, dan justru menumbuhkan multiplier effect. Coba kita lihat misalnya contoh lagi, saya contohkan Tokopedia, 5 juta orang yang berdagang di Tokopedia di marketplace. Yang pertama adalah ada pedagang di situ, ada orang yang membeli barangnya, ada kemudian produk-produk yang diuntungkan karena kan pasti pedagang itu membeli produk dari orang lain dan bahkan mungkin dia sendiri yang mengembangkan produk tersebut. Justru memunculkan multiplier effect yang membantu ekonomi rakyat dan justru membantu ekonomi kita secara keseluruhan. Jadi tidak ada capital flight dalam hal ini. Kalau Pak Mitra melihat kalau misalnya sudah besar begitu perusahaan startup dan menjadi unicorn ini justru akan menjadi ada capital flight ke luar negeri. Setuju atau tidak? Kalau pengertian saya sih kalau capital flight itu kalau mau dijual perusahaannya terus habis itu uang itu hengkang gitu. Tapi setahu saya ya kalau startup kita itu membuat startup untuk dikembangkan terus, untuk fiturnya ditambahkan. Jadi sebetulnya sih cenderungnya akan stay dan akan malah ini ya berkembang gitu sih. Nggak ada intention untuk. Pak Syarif, ini justru malah uang akan masuk ke dalam negeri dan justru akan berkembang terus nih startupnya, Pak. Ya, saya setuju apa yang disampaikan oleh teman-teman bahwa pada dasarnya itu kan meningkatkan lapangan pekerjaan, itu jelas. Ya kan? Nah, pada saatnya kalau itu semakin besar, begitu dia ada pembagian dividen, ya, dan di mana saham pemegang sahamnya adalah mayoritas dari asing, nah tentunya pertanyaannya dividen dan keuntungannya itu dibawa kemana? Syukur-syukur itu kalau direinvestasikan ke dalam negeri, itu kan harapan kita. Tetapi sebagai perusahaan yang internasional, tentu dia kan punya mother company yang punya concern dalam hal ini. Kita tidak tahu apa kebijakan mereka. Itu urusan mikro. Yang jelas ya Pak Prabowo mengatakan di sini adalah keberpihakan, ya kan? Keberpihakan dan kita juga harus proteksi kepentingan dalam negeri. Nah ini yang penting. Jadi dua hal ini yang harus saling melengkapi. Itu maksudnya. Baik, Pak. Kita jeda terlebih dahulu, Pak Syarif. Kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Sam untuk apakah setuju atau tidak setuju dengan argumentasi dari Pak Syarif Hasan. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Pak Sam, menurut Anda betulkah kalau misalnya startup sudah besar jadi unicorn, kemudian ada capital flight ke luar negeri, Pak? Setahu saya belum ada yang berpikirkan kayak gitu. Karena memang kalau investor itu masuk, pasti dia mau exitnya tuh dia dijual di pasar saham. Itu di situ dia exit. Nah, harus dilihat startup itu, seperti contohnya Gojek. Gojek itu adalah perusahaan teknologi sekarang, bukan lagi hanya menyediakan ride hailing-nya. The ride hailing itu adalah mitra-mitranya jadi bisnisnya, the real bisnis adalah mitra-mitra yang digunakan oleh pengguna. Dan dia hanya platform. Penggunanya. Dia hanya platform, dia teknologi, enablernya. The real bisnis adalah kalau tadi Tokopedia yang jualan atau antara UMKM yang jualan. Jadi real bisnisnya itu yang benar-benar transaksinya, yang ada pertukaran barang di situ. Tadi terkait dengan pernyataan Pak Syarif, apabila ini besar, ini nanti bisa ada capital flight loh keluar negeri. Itu kalau di analogikan dengan ekonomi lama, ekonomi baru ini beda. Ekonomi digital ini berbeda. Kita kadang-kadang sebuah perusahaan belum juga untung, tapi valuasi tetap naik. Karena apa? Ada pembangunan, ada inovasi yang selalu dilakukan dan membuat satu prediksi, wah ini akan berkembang terus. Dia membangun ekosistem yang begitu besar. Itulah yang keinginan dari investor. Wah, waktu startup ini membangun ekosistem, di situ value-nya. Mereka lebih tertarik dengan value-nya daripada dividen tadi menunggu. Ini artinya dividen apa yang disampaikan Pak Syarif ini ekonomi model lama sekarang udah lagu baru. Itu kelihatannya kayak gitu. Jadi karena nanti mereka biasanya exitnya di IPO atau saling jual sahamnya di antara itu. Pak, adakah sejarah di startup dunia, unicorn di dunia yang misalnya kemudian dibeli oleh perusahaan dia ikut cabut?
Salah satunya adalah Uber misalnya, dibeli SoftBank akhirnya dengan kebijakan menutup fleetnya, bisnisnya di Southeast Asia, Asia Tenggara. Artinya apa yang disampaikan Pak Jadi dia Syarif tukar masuk saham. akal dong. Kan Dia dia tukar hanya saham. bertukar ya? Iya, dia Bertukar tukar saham saham. dengan Grab. Jadi Uber tuh jadi memiliki saham di Grab. Jadi Ini artinya mitra pengemudi Uber kemudian sekarang berpindah ke Grab. Justru ada optimalisasi lah gitu. Oke, artinya tidak ada sejarah di startup unicorn di dunia yang seperti dikhawatirkan Pak Syarif. Ya, ya yang menurut saya sih belum sih. Belum ada. Pak Syarif, ini apa yang Anda khawatirkan menurut Pak Sam adalah ekonomi model lama, menurut pelaku startup sendiri belum ada sejarahnya loh di dunia, Pak. Siapa yang bisa prediksikan pertumbuhan ekonomi akan datang? Siapa yang bisa memprediksikan secara tepat bahwa ekonomi kita ini akan tumbuh dengan baik? Kita contohkan aja lah. Contohkan aja yang saya berikan konkret ya. Ekonomi Indonesia itu diprediksikan 7% akan tumbuh. Sekarang itu standstill, hanya 5,1%. Ya, prediksi tahun ini hanya 5,3%. Tidak beranjak dari situ. Nah, pertanyaan saya, apakah ini akan merangsang semua pemain-pemain ekonomi? Tidak. Belum tentu di sisi lain ada tidak, di sisi yang lain mengatakan iya. Jadi uncertainty, banyak ketidakpastian dalam hal ini. Nah, tergantung CEO-nya dong. Tergantung pemegang saham majority, apakah dia akan tetap reinvestasi kembali di sini. Pak Syarif, di ini Indonesia. uncertainty atau narasi pesimistis sebenarnya? Loh, enggak, salah dong. Uncertainty itu harus diprediksi. Jangan istilah pesimistis atau optimistis. Ya, kita tidak masuk kepada yang itu. Saya ingin pertanyakan sekarang, siapa yang bisa menjamin ekonomi Indonesia sekarang akan tumbuh lebih daripada sekian 5% lagi? Enggak kan? Bahkan diprediksikan 7%, ternyata sekarang cuma hanya 5%. Jadi harus ada prediksi-prediksi yang kita akan bawa di dalam bagaimana mengimplementasikan bisnis itu. Ya, tadi dikatakan ekonomi lama. Yang mana ekonomi lama? Bagaimana Anda bisa mengatakan ekonomi lama? Kalau mereka Bagaimana sudah bisa mendapatkan, dikatakan ekonomi lama, Pak Sam? Sebentar ini Pak Syarif biar dijelaskan. Ya, kalau suatu perusahaan internasional yang mendapatkan dividen dari hasil usahanya, tentu dia akan menanyakan kepada head office-nya. Baik, Ini tahan uang dulu Pak, dikemanain ini? biar Pak Sam menjelaskan. Pak Syarif, silakan Pak Sam. Gini ya, maksud saya ini ya, dia kan ya, kalau kita sekarang masuk ke ekonomi baru, namanya ekonomi digital. Jadi ekonomi lama saya selalu analogikan ekonomi analog. Nah kalau kita di ekonomi lama itu kita untuk berusaha kita harus punya kapital dulu. Itu contoh yang sebenarnya. Kita harus punya kapital dulu baru kita bisa berusaha. Kalau kita nggak punya kapital ya kita ke bank minta pendanaan. Di ekonomi baru itu ide itu adalah modal. Yang namanya unicorn ini tidak pernah dibangun dengan kapital dulu, tapi dengan ide. Ide itu ada satu modal dengan kemauan keras dan untuk berinovasi akhirnya bisa berkembang. Ini yang model yang tidak bisa dilakukan di ekonomi lama. Ekonomi lama kamu punya apa? Ketika ke bank asetnya ada nggak? Kalau sekarang kita punya ide Pak, saya mau kerja, kita jual ide aja sangat ada investor. Wah kamu bagus sih saya mau invest. Nah, ini bedanya. Nah investor waktu masuk ke ide kita, dia tidak memikirkan orang ini belum untung. Nah nanti dia akan mikirnya nanti waktu dia IPO, tukar saham, beli saham itu. Bedanya itu situ. Jadi bukannya maksud saya membedakan apa sih garis benang merahnya itu tadi modelnya berbeda. Nah di ekonomi digital ini juga inklusif, semua orang bisa terlibat. Jadi bukan satu orang, satu platformnya satu tapi yang terlibat. Contohnya mamanya di ekonomi lama untuk berbisnis sebagai taksi itu harus punya banyak sekali mobil. Kita harus jeda terlebih dahulu Pak. Satu mobil sudah bisa menjadi pengusaha taksi. Kami akan segera kembali untuk membahasnya saat lagi telah bersama kami di Prime Talk. Waktu kita tinggal 1,5 menit, singkat sekali Samara, apa yang ingin kamu sampaikan terkait dengan argumen Pak Syarif? Ya sebenarnya saya justru ingin bertanya kepada Pak Syarif. Yang pertama adalah kalau memang logikanya seperti itu, saya kurang mendengar ya kebijakan konkret apa yang ditawarkan oleh Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno dalam mendukung unicorn-unicorn kita. Karena kalau misalnya hanya deregulasi sudah dilakukan di era Pak Jokowi, itu yang pertama. Jadi apa yang menjadi pembeda Pak Prabowo?
Yang kedua, saya juga ingin bertanyakan nih Pak Syarif ya, kebetulan tadi waktu saya bicara Pak Syarif belum ada, saya mau tanya kenapa Ketua BPN justru merendahkan unicorn kita dengan mengatakan itu adalah upaya dehumanisasi dan sistem kapitalis yang ujung-ujungnya kapitalis gitu. Jadi tolong mungkin itu bisa dijawab oleh Pak Syarif. Pak Syarif silakan, mohon maaf singkat saja Pak. Iya, pertama saya tidak pernah mendengar statement yang kayak begitu. Yang kedua, pada dasarnya kita harus mendukung ya ekonomi unicorn ini. Mungkin habis ini harus Google Pak Syarif biar kemudian mendengar statement itu karena ada statement itu. Mereka itu semuanya meningkatkan ekonomi kita, ya, meningkatkan lapangan pekerjaan, menurunkan kemiskinan. Ya, kita harus dukung, ya. Jadi sebanyak-banyaknya pelaku ekonomi di unicorn ini itu akan meningkatkan rasio kewirausahaan kita. Jadi kita harus dukung keberpihakan pemerintah dalam hal ini. Nah, yang ketiga ingin saya sampaikan, saya tidak mau ikut di dalam soal bagaimana implementasinya ya. Itu kan mikronya perusahaan itu. Tetapi yang kita harus inginkan dari segi kebijakan. Kebijakan bahwa kalau seandainya dia besar, apalagi kalau yang tadinya kecil, terus tiba-tiba diakuisisi oleh perusahaan asing, kita harus waspada juga. Ya. Pak Syarif, mohon maaf waktunya sudah habis Pak. Tinggal 30 detik saya diperkenalkan oleh produser Pak. Terima kasih Pak Syarif Hasan, tapi saya sudah bisa menangkap inti dari apa yang Anda sampaikan. Samara, kamu puas nggak dengan jawabannya? Sebenarnya saya kurang puas, mungkin Pak Syarif lebih apresiatif kepada unicorn kita bahkan dibanding capresnya sendiri. Oke, Pak Syarif lebih apresiatif dibanding dengan capresnya sendiri. Kalau misalnya saya ke Pam, tolong jelaskan singkat saja bagaimana sebenarnya startup itu kemudian menjadikan sebelumnya tidak ada, sekarang menjadi ada dan mempermudah orang untuk berbisnis. Sebenarnya sih dengan regulasi pemerintah ya, karena itu jadi umbrella buat semua startup gitu ya. Contohnya sekarang menurut saya yang bagus tuh OJK sekarang bikin POJK 37 tahun 2018 tentang equity crowdfunding gitu. Jadi ya semua orang sekarang udah bisa kontribusi ke pendanaan startup gitu. Nah, ada juga POJK 77 tahun 2016 tentang fintech. Jadi semua orang bisa dapat permodalan juga, tapi loan gitu. Ini artinya startup nantinya tidak hanya akan memberdayakan apa yang tergabung dalam platform itu, tapi orang lain juga bisa ikut terberdaya. Iya, jadi semua orang, ini kan startup itu berarti sharing ekonomi kan, basically gitu. Semua orang yang bikin startup, termasuk saya, ingin sharing ekonomi for everyone gitu. Jadi ya tujuannya startup sih gitu ya. Kita seterusnya bakal ininya sharing sama-sama. Sharing ekonomi. Terima kasih teman-teman atas waktunya Samara, Pam, terima kasih, Pak Sen, terima kasih, Pak Syarif juga kami mengucapkan terima kasih. Demikianlah perbincangan kami di Prime Talk kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda untuk melihat lebih jauh terkait dengan unicorn dan juga startup serta bagaimana kedua capres ini bersikap atas fenomena tersebut. Saya Rory Asyari mewakili teman-teman yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.